malam hari ini saya mau bawakan sebuah pelajaran renungan dan mungkin sedikit pendalaman saja yang saya beri tema mulutmu harimaumu. Pelajaran dari kitab Yakobus. Baru-baru ini ada kasus seseorang di Jakarta ini atau di daerah Jawa ini komplain dengan pemindahan ibu kota. Saya kira saudara sudah dengar beritanya. Yang kemudian dari bahasanya ada banyak orang di Pulau Kalimantan yang tersinggung. Lalu adalah orang buat video-video mulutmu harimaumu. Nah, malam hari ini saya tidak mau singgung itu, tetapi saya mau memanfaatkan momen ini untuk kita belajar bersama-sama dari kitab Yakobus. Benarkah mulutmu harimaumu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis surat Yakobus adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Yakobus saudara Tuhan Yesus adalah salah satu tokoh yang paling menonjol dan terkenal dari gereja awal. Kita bisa membaca Yakobus saudara Tuhan Yesus ini dimunculkan dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 17, 15, 13 sampai 21. 1 Korintus 15 ayat 7, Galatia 2 ayat 9 dan 12 saudara bisa temukan di situ ya. Nah, apa sih yang Yakobus ini atau Rasul Yakobus ini bahas di dalam kitabnya, dalam suratnya? Ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama, Rasul Yakobus ini membahas kesombongan orang kaya. Ya, kita menyebutnya Rasul sebab dia juga saudara Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi dia membahas kesombongan orang kaya. Kita bisa menemukan itu di Yakobus pasal pertama ayat 9 sampai 11. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 9, 4 ayat 13 sampai 17. Saudara menemukan ada kesombongan orang kaya. Bahkan ada peringatan kepada orang-orang kaya. Lalu Rasul Yakobus juga menyinggung penganiayaan oleh orang kaya. Itu di Yakobus 2 ayat 6 sampai 7, Yakobus 5 ayat 6. Dan salah satunya adalah gaji yang ditahan oleh orang kaya. Ada orang-orang kaya yang punya karyawan upahan yang tidak mereka gajinya ditahan oleh orang-orang kaya itu. Dan isu-isu inilah yang kemudian disinggung oleh Rasul Yakobus untuk terutama orang-orang Yahudi yang menerima suratnya, Yahudi Kristen ya. Itu penerima utamanya dan tentu secara khusus secara umum orang Kristen baik Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, kemudian Yakobus juga berbicara kepada mereka yang tergoda untuk membalas dengan tindakan kekerasan maupun dengan kata-kata. Jadi ada orang-orang karena situasi kemudian ingin membalas dengan tindakan kekerasan ketika mereka disakiti atau ketika mereka tidak senang kepada sesuatu, maka dia akan membalas dengan kekerasan. Inilah yang kemudian disinggung juga oleh Rasul Yakobus. Jadi selain karena kesombongan orang kaya, penganiayaan orang kaya, dan gaji yang ditahan oleh orang kaya yang disinggung, dia juga mau singgung bahwa jangan melakukan tindakan kekerasan. Itu sebabnya kita bisa menemukan di Yakobus pasal 2 ayat 11 misalnya, kita baca, bisa saudara buka Alkitabnya, Yakobus 2 ayat 11. Bisa Ibu Lili baca? Yakobus 2 ayat 11. Saya punya ini enggak? Ya. Sebab ia yang mengatakan ya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina. Ia mengatakan juga ia mengatakan juga jangan membunuh. Ya. Jika kita juga jangan membunuh, jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ya, jadi jangan membunuh
Artinya ada poin di situ, jangan membalas dengan kekerasan. Di Yakobus 4 ayat 2 juga disinggung bahwa kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Jadi ada kecenderungan orang untuk membalas dengan tindakan kekerasan. Tetapi menarik, ada satu poin juga bahwa Rasul Yakobus mengingatkan jangan membalas dengan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Misalnya dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 misalnya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, jadi jangan suka malah-malah. Karena ini diingatkan oleh Rasul Yakobus nih. Kalau kita sudah rasa jengkel gitu, lambatlah untuk marah. Nah, jadi ini diingatkan. Kemudian ayat 26 juga. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tuh. Jadi lidah itu mesti dijaga. Nah, kemudian yang menarik dalam pasal 3 ayat 1 sampai 12 itu jelas diberi judul perikop apa? Ada yang bisa baca di Alkitabnya? Dosa karena lidah. Dosa karena lidah. Dan inilah yang disinggung oleh Rasul Yakobus. Nanti kita akan eksplor itu. Pasal 4 ayat 11 sampai 12 lagi. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Jadi intinya jangan memfitnah. Ini sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain, bukan dengan tindakan kekerasan tangan, tetapi dengan kekerasan lidah ini. Nah, kemudian dalam pasal 5 ayat 9 disinggung lagi. 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sungut-sungut. Jadi ini sesuatu dosa karena perkataan, karena lidah ini. Kalau tadi berkelahi itu kekerasan fisik, sekarang ini lidah. Dengan wording, dengan kata-kata ini yang berbahaya. Nah, jadi tema saya tadi, mulutmu harimaumu. Benarkah mulutmu itu harimaumu? Nah, jadi inilah yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Selain tadi kesombongan orang kaya, penganiayaan orang kaya, gaji yang ditahan oleh orang kaya, saudara bisa lihat ayat-ayatnya dan cek. Jangan membalas dengan tindakan fisik dan jangan membalas dengan kata-kata yang menyakiti orang lain. Itu intinya. Nah, nanti saya akan eksplor Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Oke, hal lain lagi, Yakobus juga menasehati kita harus memiliki hikmat. Itu sebabnya dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima mulai disampaikan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nanti saudara baca pasal 3 ayat 14 sampai 18. Rasul Yakobus juga menasihati untuk kita memiliki iman yang benar. Pasal 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Bahkan ada iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu di pasal 2 ayat 14 sampai 26. Saudara bisa temukan itu. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena judulnya tadi pelajaran dari kitab Yakobus. Saudara bisa mendapat gambaran besar, oh ini saja yang inilah poin yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, ya. Nah, kemudian ada tentang ketekunan serta kesabaran. Kita baca saja pasal 5 ayat 7 sampai 11. Ayo kita baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11.
Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan selanjutnya, silakan saudara baca ya. Jadi ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Nah, sekarang mari kita lihat tentang Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kalau saudara baca Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 itu menarik sekali ya. Kita baca baik-baik. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Oke, mungkin saya tampilkan di sini saja ya. Sebentar. Ya, ini ya. Kelihatan ya? Belum. Ya. Ya, saya ulang ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, mana guru ini? Nanti saya terangin. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi memang saudara-saudara, secara background, ilustrasi kekang pada mulut kuda, lalu kemudi yang mengendalikan kapal, itu sudah biasa digunakan di dunia kuno. Jadi ketika orang-orang mendengar ilustrasi ini dari Rasul Yakobus, mereka sudah memahami itu ya. Karena itu sudah biasa, ibaratnya kalau zaman sekarang mungkin sudah ada di buku-buku bahasa Indonesia anak SD. Nah, gitu kira-kira ya. Kemudian pasal 3 ayat 5, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah kemudian mulai digambarkan, dideskripsikan, ya, dijelaskan poin destruktifnya, poin merusaknya itu seperti api yang besar. Yang kecil tetapi dapat membakar hutan yang besar. Nah, lalu disamakan ayat 6. Lidah pun adalah api. Ini ya, Rasul Yakobus ingin menonjolkan poin destruktifnya lidah. Daya destruktifnya lidah. Daya lidah yang bisa merusak. Itu seperti api. Lidah itu kecil. Demikian api kecil tapi bisa bakar hutan yang besar. Lidah itu kecil tetapi bisa digunakan untuk membalas orang lain. Untuk menyakiti hati orang lain. Nah, jadi lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Perhatikan, lidah dapat menodai seluruh tubuh. Jadi seperti judulnya tadi, mulutmu harimaumu. Artinya mulutmu itu bisa memangsa dirimu sendiri. Kan gitu kan? Harimau itu terkenal pemangsa. Jadi mulutmu harimau tuh, mulutmu itu bisa memangsa, bisa memakan, bisa menelan, bisa mencabik-cabik dirimu sendiri. Makanya dikatakan lidah itu menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ini sebuah poin hendak menunjukkan daya destruktif dari lidah itu ya. Daya yang merusak, destruktif itu merusak. Kemudian ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Kita tahu ada anjing yang begitu jinak, ada ikan lumba-lumba, bahkan ikan paus yang begitu jinak. Ya.
dan ada banyak hewan-hewan yang bisa dijinakan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Nah, ini menariknya. Singa pun bisa dijinakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi sebuah poin yang Rasul Yakobus hendak sampaikan di sini, kalau kamu fitnah orang lain, kalau kamu kata-katai jelek orang lain, maka kamu sedang mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan orang zaman kuno saat itu sudah memahami, kalau yang punya moral tinggi memahami kalau kita mengutuk manusia, kita menghina manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Nah, kenapa pohon ara, zaitun, dan pokok anggur? Karena memang anggur, ara, maupun zaitun itu adalah 3 buah utama di zaman itu. Itu sebabnya di Alkitab kita menemukan 3 buah itu berulang kali digunakan. Selain gandum, jelai, dan lain-lainnya. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, dan selanjutnya, ya. Jadi saudara-saudara, Rasul Yakobus hendak menunjukkan sebuah pelajaran penting bahwa ada kaitan antara guru dan lidah dalam hal ini. Karena kita tadi menemukan setelah membahas lidah guru, ya, ayat 1-nya, sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Itu sebabnya dia nasihati, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Jadi dengan latar belakang ada banyak yang mau jadi guru, lalu kemudian dia sampaikan soal lidah. Nah, jadi itu sebabnya tadi di slide saya tadi, saya memunculkan bahwa Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 itu bicara tentang guru dan lidah. Nah, perhatikan apa yang saya tulis di sini. Situasi yang diandaikan dalam perikop ini adalah situasi di mana komunitas terpecah oleh perselisihan dan pertikaian karena terlalu banyak orang yang memperebutkan diri untuk memperoleh jabatan guru. Jadi memang situasi saat itu, ya, backgroundnya kenapa Rasul Yakobus tulis jangan banyak orang mau jadi guru, lalu dia sampaikan soal lidah, karena saat itu banyak orang-orang berebutan menjadi guru, menjadi pengajar. Nah, perlu dipahami profesi saat itu sangat populer guru, karena selain pertimbangan keuangan, juga ada prestis. Dan memang rabi, saudara-saudara, itu salah satu prestis dalam dunia Yahudi. Ya, makanya kalau seorang jadi rabi itu akan menjadi seorang yang sangat dihormati dalam dunia Yahudi. Jadi prestis dan juga keuangannya ada di situ. Ya, kalau sekarang mah guru pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Ya, gajinya kecil ya banyak orang bilang, apalagi yang di daerah-daerah itu. Kalau dulu guru itu prestis, apalagi bagi orang Yahudi. Nah, karena banyak orang mau jadi guru, maka Rasul Yakobus kasih tahu ini. Supaya, mengapa? Karena ada banyak guru yang sembarangan. Guru abal-abal begitu, mengajar abal-abal. Sehingga waktu dia singgung soal guru, dia singgung soal lidah. Sekarang saudara ngerti ya latar belakangnya. Kenapa Rasul Yakobus bilang, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Bukan nggak boleh jadi guru, bukan. Tuhan Yesus itu kan guru. Dan Rasul Yakobus sendiri ini guru. Jadi mesti dibaca kalimatnya baik-baik, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Maksudnya,
Karena guru itu punya lidah yang harus digunakan untuk mendidik, untuk mengajar. Sementara ada kebanyakan orang menjadi guru, memanfaatkan kesempatan itu hanya untuk kesenangan sendiri, untuk prestis, untuk keuangan, dan akhirnya yang diajarkan tuh abal-abal. Nah, itu maksudnya ya. Dan dari situ muncul perkataan-perkataan yang bisa menyesatkan, menyakiti hati banyak orang. Nah, jadi saat itu, nah ini lagi latar belakangnya, backgroundnya. Dalam upaya untuk mendapatkan pengikut, calon guru sering masuk ke dalam perdebatan yang sengit satu dengan yang lain. Nah, kalau zaman sekarang itu, kalau YouTube saudara itu mau rame, kadang-kadang saudara harus buat konten yang heboh gitu kan. Konten gosip lah, konten apa gitu. Kan banyak orang begitu ya. Nah, pokoknya yang punya daya tarik deh, yang heboh-heboh. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Saat itu untuk mendapatkan pengikut, dapat murid-murid, calon guru itu sering masuk ke dalam perdebatan sengit satu sama lain. Nunjukin gue ini paling hebat gitu loh. Makanya ikutin gue, jangan ikutin yang itu gitu. Makanya Rasul Yakobus ingatin, jangan banyak mau jadi guru. Karena kalau mau jadi guru, maka orang-orang biasanya berdebat satu dengan yang lain. Dan itu menimbulkan pertengkaran, sakit hati. Makanya dalam Yakobus pasal 4, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Jadi bukan hanya soal doa di situ, tetapi ada sebuah background bahwa memang orang itu ingin mendapatkan pengikut dalam kaitannya dengan guru, ingin mendapatkan pengikut sehingga berdebat sengit satu dengan yang lain, dan akhirnya kata-katanya itu, wordingnya itu menyakiti orang-orang di sekitarnya. Makanya saat sampaikan soal guru, ada nasihat soal lidah. Nah, sekarang saudara dapat ya gambarannya. Nah, kita bandingkan dengan yang terjadi antara Yesus dan orang Saduki dalam Lukas 20 ayat 47. Mari kita lihat. Kelihatan ya? Lukas 20 ayat 27, bukan 47. Ya. Sudah perhatikan? Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, ini kan orang-orang Saduki nih. Ya, ini termasuk pengajar-pengajar saat itu. Guru, dia panggil Yesus guru juga. Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudara-saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepadanya, nah ini kan dia mau uji nih. Mau uji ilmunya Tuhan Yesus. Teologinya Tuhan Yesus. Ya, pengetahuannya Tuhan Yesus. Pengetahuannya guru ini sejauh apa? Kalau dengan motivasi gini, kalau guru ini tidak bisa jawab, ikut gua aja, gitu. Jangan ikut dia, kan gitu. Jadi ini sebuah strategi orang Saduki untuk mencari pengikut, karena banyak orang mendengar mereka saat itu. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, perhatikan ini. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabanmu itu tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Jadi bermaksud orang Saduki dan ahli Taurat dalam hal ini mau menguji ilmunya Tuhan Yesus supaya orang-orang nanti mendengar jawaban Tuhan Yesus dan akhirnya tidak mau jadi pengikutnya. Ternyata jawaban Tuhan Yesus sebagai guru dari segala guru itu tepat. Sehingga ahli Taurat di situ berkata, jawabanmu tepat sekali. Dan mereka nggak berani nanya apa-apa lagi. Nah, poin saya apa? Poin saya ini, seperti yang saya tampilkan di slide tadi. Jadi, saat itu, dalam upaya untuk mendapatkan pengikut, memang guru-guru itu sering berdebat, atau calon guru itu sering harus mengikuti perdebatan yang sengit. Nah, sama kalau contoh sekarang, saudara YouTube saudara mau banyak subscribernya, atau Instagram mau banyak followernya, saudara harus buat konten-konten yang bagus. Kalau positifnya, kalau yang pakai cara negatif, mesti isu-isu yang menarik, yang sengit gitu. Kadang-kadang judulnya menipu, tetapi isinya ternyata tidak seperti judulnya. Nah, itu namanya clickbait tuh kalau di dunia per-YouTubean. Jadi ini maksudnya saudara ya, situasinya yang dialami, yang sedang dihadapi oleh Rasul Yakobus. Sehingga kalau saudara baca, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Nggak boleh jadi guru, dilarang Alkitab. Bukan begitu ya. Sekarang saudara ngerti ya maksudnya. Karena ada banyak orang mau jadi guru hanya untuk prestis, hanya untuk mau cari uang, tanpa punya pemahaman yang benar, tanpa isi otak yang benar gitu saat itu. Jadi akhirnya banyak orang yang disesatkan, sehingga tidak heran Rasul Yakobus itu terangkan, selain soal peringatan orang kaya tadi, background yang lain lagi, dan satu background yang sama ini adalah tentang lidah, tentang perkataan, tentang hikmat gitu. Jadi gunakan hikmat yang dari atas, bukan yang dari bawah, kan begitu. Hikmat dari atas, bukan dari bawah. Jadi kalau kamu mau jadi guru, gunakan hikmat yang dari atas, itu maksudnya. Makanya kita temukan dalam Yakobus 3 ayat 13, itu soal hikmat. Setelah singgung soal guru, soal lidah, lalu pasal 3 ayat 13, hikmat yang dia singgung. Artinya, kalau mau jadi guru, perhatikan lidahmu, ya, dan kalau lidah berarti berhubungan dengan pikiran dan hati, isinya apa, yang keluar apa, nah itu berasal dari hati dan pikiran semua. Dan untuk bisa apa yang keluar ini baik, yang dari pikiran dan hati ini baik, yang keluar terpancar kemudian dari lidah, maka kamu harus punya hikmat yang dari atas. Nah, itu runutannya Yakobus 3 ayat 1 sampai 18. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, guru dan lidah. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, hikmat dari atas. Sekarang saudara ngerti kerangkanya, oke? Nah, dalam hal ini, Rasul Yakobus berpendapat bahwa hanya orang yang mengendalikan lidah mereka yang memenuhi syarat untuk mengajar. Jadi bukan nggak boleh jadi guru, bukan. Jadi guru boleh, tapi pastikan kamu punya kualitas yang mumpuni, paling tidak. Atau kualitas yang baik. Dalam hal ini, lidahmu itu harus kamu kendalikan. Kalau kamu jadi public figure, jadi guru, tapi lidahmu kamu tidak bisa kendalikan, kamu berbahaya. Kamu bisa menjadi figur, contoh teladan yang tidak baik. Sehingga mulutmu bisa jadi harimau. Nah, gitu maksudnya, saudara ya. Oleh karena itu, Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 memiliki fungsi sosiologis untuk menstabilkan persediaan guru di dalam komunitas Kristen saat itu. Dengan demikian, mengakhiri gejolak yang ditimbulkan oleh kelebihan pasokan guru. Nah, jadi dari sini kita mengerti, saudara-saudara,
Waktu itu banyak orang mau jadi guru. Pasokannya banyak nih. Cuma masalahnya kualitasnya kurang. Nah, dan kualitas itu karena guru ini pekerjaannya mengajar, maka mulut, lidah yang kemudian berasal dari hati dan pikirannya itu sangat menentukan. Makanya Rasul Yakobus berulang kali bilang hikmat yang dari atas. Minta hikmat, dari pasal 1 dia ngomong. Minta iman. Dia ngomong begitu juga. Hikmat itu penting. Dan hikmat itu yang bisa mengendalikan lidahmu nanti. Nah, jadi sekarang saudara dapat gambarannya. Oke, saya tutup dengan ini. Yakobus 3 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Menarik sekali ya. Kalau kita baca dalam terjemahan biasa, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari begini, kita semua sering membuat kesalahan. Betul? Betul atau benar? Tetapi orang yang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, ia orang yang sempurna, yang dapat menguasai seluruh dirinya. Jadi bagaimana kita mau menjadi sempurna, sangat penting sekali dimulai dari lidah, dari perkataan. Dan waktu kita bisa menjaga lidah, menjaga perkataan kita, kita dapat menguasai seluruh diri kita. Itu sebabnya dalam kitab Yakobus, jangan cepat marah, bersabarlah, milikilah hikmat yang dari atas. Jangan banyak di antaramu mau jadi guru, bukan tidak boleh jadi guru, tapi jangan yang abal-abal. Kamu harus punya kualitas yang baik, karena apa yang kamu katakan itu dapat mempengaruhi banyak orang. Jadi, dari sini Rasul Yakobus mau kasih nasihat juga, bahwa dari lidah kita sering membuat banyak kesalahan. Itu sebabnya kalau kita mau tidak bersalah di hadapan Tuhan, mulailah dari lidah kita. Tetapi orang yang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, ia orang yang sempurna. Adakah di antara kita yang tidak pernah bersalah dengan kata-katanya? Saya rasa tidak. Tapi firman Tuhan kasih sebuah solusi. Kita bisa mulai saat ini setelah memahami firman Tuhan untuk tidak bersalah di dalam perkataan kita. Sehingga perlahan demi perlahan kita bisa menjadi orang-orang yang terus didewasakan dan disempurnakan oleh Tuhan. Sulit ya? Sulit sekali. Tidak bersalah dengan perkataan itu sulit. Ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi pertanyaannya, mulutmu harimaumu, apakah benar? Jawabannya adalah benar. Mulutmu itu bisa jadi harimaumu. Tetapi mulutmu juga, nah ini poinnya, mulutmu juga bisa membawa engkau kepada kesempurnaan. Mulutmu bisa memangsa engkau seperti harimaumu, tetapi mulutmu bisa juga membawa engkau kepada kesempurnaan. Asalkan engkau memiliki hikmat yang dari atas untuk menggunakan mulut itu. Tuhan berkati kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih untuk pelajaran malam hari ini. Kami bisa mengerti poin-poin penting dari kitab Yakobus. Kami belajar soal peringatan Yakobus tentang orang kaya, tentang hikmat, tentang iman, dan kami juga belajar peringatannya tentang menjadi guru yang dikaitkan dengan lidah. Dan kami dapat pelajaran penting malam hari ini bahwa lidah kami bisa saja memangsa diri kami, menodai seluruh tubuh kami. Tetapi kami bersyukur juga bahwa lidah kami bisa membawa kami kepada kesempurnaan. Dan kami mau mengambil jalan ini Tuhan. Sulit bagi kami melakukannya di dunia yang sangat menjengkelkan ini. Di dunia yang sangat membuat kami bisa marah, membuat kami bisa bersalah dengan perkataan kami. Tapi kami tahu kalau dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa.
Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk terus menyempurnakan kami, dimulai dari lidah, dimulai dari perkataan kami. Biarlah kami melakukannya dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan hikmat yang dari atas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.